Bab 4296. Kapan formasi itu ditinggalkan? Pada jarak sedekat ini, mereka tidak lagi menyembunyikan diri. Serangkaian ilmu sihir yang telah lama disiapkan, menyerang ke arah Erik. Langit diliputi oleh cahaya Reiki yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan cahaya puluhan ribu kaki yang menembus kegelapan, dengan padat, menutupi seluruh pulau. Begitu jatuh, jangankan daerah tempat Erik berada, pulau itu akan menghilang di atas laut dalam sekejap. Namun, Erik bereaksi sedikit lebih cepat. Saat ini formasi sudah diaktifkan. Di antara orang-orang ini, beberapa bukan berasal dari klan naga sisik dan kayu misterius. Melirik para kultivator dengan niat membunuh di mata mereka, mata Erik sedikit bergerak, kemudian cahaya di sekitar menyala, sosoknya dengan cepat menghilang di bawah gelombang ruang. Boom! Saat berbagai ilmu sihir membombardir ke tanah, bumi berguncang dan asap mengepul ke langit. Seluruh pulau musnah dalam sekejap, hanya beberapa batu yang tersisa di atas laut. Sial, kita sudah mengatur perangkap yang ketat, malah masih membiarkan bocah itu melarikan diri. Setelah Riko dan yang lainnya mendarat, melihat pilar cahaya yang menghilang, ekspresi mereka satu persatu menjadi muram. Hampir saja mengepung Erik, namun, hanya selisih satu langkah, membuat serangan ini tidak berarti selain menghancurkan pulau terpencil yang tidak berguna ini. Suasana hati semua orang menjadi buruk karena tidak mencapai tujuan mereka. Kenny melayang di belakang, melirik samar-samar ke arah Riko yang berada tak jauh dari situ, seperti memikirkan sesuatu. Gadis Sucigu, informasi diberikan oleh aliansi cahaya kalian. Tobi itu juga merupakan kultivator Mingsu kalian. Mungkinkah kamu telah memberitahu dia sebelumnya dan kalian berkolusi berakting di depan kami, bukan? Di bawah, Riko mengerutkan kening dan menatap Kenny dengan curiga. Semua diatur dengan sangat baik, bahkan Riko merasa bahwa meskipun dia dikepung, tidak akan semudah itu untuk menemukan petunjuknya. Tetapi Erik bisa waspada lebih awal dan mengaktifkan formasi, menyebabkan mereka terpaksa memajukan rencana mereka, benar-benar sesuatu yang mencurigakan. Pangeran Naga, keuntungan apa yang bisa kudapatkan dari bekerja sama dengannya? Sebaliknya, aku bisa mendapatkan lebih banyak dengan membunuhnya. Lagi pula dendamku dengan Tobi, apa aku akan membantunya? Kenny berkata dengan datar. Selain itu, jika aku tidak menemukan kalian, maka sekarang kalian masih tidak tahu di mana Tobi berada. Jika kami benar-benar berkolusi, lalu apa keuntungan baginya? Tentu saja, dasar kerjasama adalah kepercayaan. Jika Pangeran Naga tidak mempercayai kami, maka sebaiknya kami mundur saja. Riko terdiam, berpikir dengan seksama untuk sejenak. Yang dikatakan Kenny masuk akal, dan dirinya telah mendengar sedikit tentang dendam antara dia dan Tobi saat itu. Sejak saat itu, Kenny menggantikan Tobi sebagai pejuang kebanggaan di Mingsu. Tobi kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan Jeonshu. Hubungan keduanya selalu berselisih. Jika Tobi tidak kehilangan posisi pejuang kebanggaan, selanjutnya tidak akan dengan mudah menyetujui syarat Yudhira, bertindak sebagai pion, pergi ke Gunung Pencerahan dan menyinggung Erik. Hehe, gadis suciku jangan marah. Suasana hatiku sedikit tidak stabil karena tidak dapat menangkap orang ini. Tentu saja aku tidak mencurigaimu, kami klan naga sisik masih sangat senang bekerja sama dengan aliansi cahaya. Riko tersenyum, Kenny dan yang lainnya masih berguna, dirinya tidak boleh berselisih dengan pihak lain sekarang. Kalian berdua, sekarang aku penasaran bagaimana bocah ini bisa lolos ke posisi ini. Melihat Riko sudah selesai berkomunikasi dengan Kenny, tetuamu berdiri perlahan, menunjuk ke bawah, sebuah tempat di mana pola formasi teleportasi masih belum hancur, ekspresi agak bingung.
Toby ini terluka parah. Kita semua bisa merasakan auranya sebelumnya. Kita terbang tanpa henti sepanjang jalan sampai kita tiba di sini pada malam hari. Bagaimana bocah ini datang ke sini? Mungkin dia memiliki senjata ajaib terbang yang sangat hebat. Tetua rambut putih berkata. Walaupun begitu, lalu siapa yang menggambar formasi di sini? Dan kapan formasi teleportasi sebelumnya di dasar laut ditinggalkan di ujung yang lain? Tetuamu mengajukan pertanyaan, membuat suasana menjadi hening. Mata banyak kultivator, termasuk Rico berkedip. Sebelumnya mendapatkan transmisi suara dari aliansi cahaya, semua kultivator menyerah dalam pencarian, secepat mungkin pergi ke daerah ini, alhasil butuh waktu 1 hari untuk sampai ke sini. Bagaimana mungkin Erik yang sebelumnya lolos dari perangkap dan terluka parah, bisa lebih cepat dari mereka? Dan dalam metode formasi, formasi teleportasi setara dengan menghubungkan saluran ruang di 2 tempat, di mana kekosongan tidak akan bermasalah, tetapi hanya jika kedua sisi terhubung dan utuh, kultivator dapat berhasil melakukan teleportasi. Selain itu, teleportasi ruang melibatkan aturan langit dan bumi yang mendalam, sehingga kultivator biasa membuat formasi teleportasi. Hanya ada satu saluran ini, kecil kemungkinan akan ada satu formasi teleportasi yang menghubungkan lebih dari satu tempat. Erik bisa menggambar formasi secara mendadak, tetapi kapan dia meninggalkannya di ujung yang lain? Dan jaraknya sangat jauh, begitu jauh bahkan pilar cahaya pun tidak dapat terlihat. Jika kita tidak bisa mengetahui hal ini, takutnya kita tidak mungkin bisa menangkap orang ini. Tetuamu berkata dengan serius. Mungkinkah Suesu, atau teman baiknya yang melakukannya? Seorang tetua menebak dan berkata, sekelompok orang ini menghilang tanpa jejak sejak percobaan pelatihan poin bintang berakhir. Mereka mungkin terus bekerja sama dengan anak ini. Tidak terlalu mungkin, teman seiman, kamu tidak mengerti tentang formasi, bukan? Tetua Kyu menggelengkan kepala dan berkata, formasi teleportasi kecil semacam ini hanya bisa diaktifkan oleh orang yang menggambar formasi tersebut, yang berarti kedua sisi harus digambar oleh satu orang. Bahkan jika orang-orang itu membantu, seharusnya tidak ada cara untuk menggambar formasi teleportasi terlebih dahulu untuk membantunya melarikan diri. Setelah Tetua Kyu mengatakan hal ini, banyak kultivator yang menganggukkan kepala. Ini adalah pengetahuan umum di antara para master formasi. Formasi teleportasi kecil mudah digambar dan mudah digunakan, tetapi kelemahan terbesarnya adalah 2 patahan formasi mengharuskan energi jiwa dewa kultivator sama untuk dapat melakukannya. Tetapi mereka tidak tahu, meskipun Iblis Fu dan Erik bukanlah jiwa dewa yang sama, tetapi karena kondisi khusus Iblis Fu telah menyerap kekuatan jiwa dewa Erik begitu lama untuk mempertahankan keadaannya, jadi Iblis Fu bukan hanya mampu mengaktifkan tas penyimpanan Erik, tetapi juga mampu menggambar formasi yang mengandung aura serupa dengan jiwa dewa. Hal ini pernah didemonstrasikan sebelumnya oleh Iblis Fu ketika Erik sedang koma. Hanya saja mereka bukan kemelekatan jiwa yang sama, tidak dapat diperintahkan seperti lengan. Mungkinkah orang ini sudah meninggalkan formasi sejak awal, menebak bahwa akan ada kesempatan untuk menampilkannya? Kalau begitu, dia bahkan bisa memperhitungkan kemunculan pilar cahaya berikutnya. Jika tidak, mengapa 2 formasi teleportasi berjarak begitu jauh? Menganalisis dengan cermat, semua kultivator merasa aneh, bahkan beberapa merasa ketakutan. Pertama kali memaksa Erik ke dalam laut, Erik menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri. Kali ini para kultivator telah memasang perangkap yang ketat, Erik kembali menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri. Dan setiap kali posisi setelah dia melarikan diri,
adalah daerah di mana pilar cahaya tidak dapat diamati dengan mata telanjang oleh semua orang. Jika Erik telah memperhitungkan semua kemungkinan ini sebelum memasuki tanah poin bintang, bocah ini memang terlalu menakutkan. Teman seiman Yan, kalian kesini bersama orang ini sebelumnya, bukan? Apakah kalian tahu bahwa dia menggambar formasi di sepanjang jalan? Memikirkan dengan seksama, tebakan ini adalah yang paling dapat diandalkan. Oleh karena itu, tetuamu memandang Sugo dan yang lainnya. Teman seiman Yan, teman seiman Feng, apakah kalian mendengar apa yang kukatakan? Bersambung. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.